Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 8. Membuka Hati. Selamat mendengarkan. Aida tidak marah lagi pada Rafizky. Dia sudah kembali ceria. Meski seperti itu, rasa khawatir tetap melanda saat mendengar penjelasan dokter yang menyatakan kesehatannya semakin menurun. Keseharian Arumi dijalani dengan merawat Aida. Selama itu tidak pernah ia dengar lagi Rafizky berkata kasar padanya. Lambat laun, sikap dingin suaminya mulai mencair. Di hadapan Aida, Arumi mencoba untuk tetap seperti biasanya, seolah tidak ada masalah. Tapi hal itu justru berbeda ketika hanya berduaan bersama Rafizky. Ia lebih banyak diam dan berhenti memulai obrolan terlebih dahulu. Mama sudah kenyang, Arumi. Baru 3 suap, Aida tidak mau lagi memakan bubur yang disodorkan Arumi. Tapi Ma, itu masih sedikit. Mama harus makan lagi ya, bujuk Arumi. Tapi Aida tetap menggeleng. Dia tak bernafsu untuk makan. Perasaan mual menjalar setiap kali memasukkan makanan ke dalam perut. Tubuh Aida yang sudah kurus semakin bertambah kurus. Dia tidak mampu lagi untuk berjalan sendiri tanpa bantuan dari Arumi. Tubuhnya lemah, seakan tak memiliki tenaga. Melihat kalian akur seperti ini, Mama jadi senang, ucap Aida tiba-tiba, memperhatikan Rafizky dan Arumi yang duduk berdampingan. Kamu masih ingat dengan permintaan Mama yang beberapa hari lalu? Rafizky mengangguk. Ia masih ingat kalau Aida menyuruh untuk mencintai Arumi. Mama hanya minta itu. Setelah ini, Mama tidak akan meminta apa-apa lagi. Kamu mau kan memenuhi permintaan Mama? Rafizky menegang. Mengapa Aida kembali membahasnya? Ia kesulitan untuk menjawab. Arumi yang tidak tahu apapun hanya bisa diam. Mama janji, ini permintaan terakhir yang Mama ucapkan. Mama tidak akan meminta sesuatu lagi dari kamu, cercanya sambil menangis. Kenapa Rafizky selalu dihadapkan dalam situasi seperti ini? Membuatnya merasa bersalah karena telah menyakiti sang Mama. Ia melirik Arumi sekilas. Wanita yang selalu riang gembira, tak pernah mengeluh sedikit pun untuk merawat Mama. Dia melakukannya dengan sangat tulus. Dalam lubuk hati, ia mengatakan bahwa Arumi itu cantik, baik, dan solehah. Hanya saja ia kesulitan untuk menerima Arumi. Nama Faiza dan kenangan indah selalu saja bergaung di kepalanya. Baiklah, Rafizky akan berusaha untuk memenuhi permintaan Mama. Entah ucapan itu tulus atau hanya sebuah kepura-puraan agar Aida bahagia mendengarnya. Rafizky hanya tahu kalau dia memang sudah sepantasnya untuk melupakan Faiza. Jangan hanya sekedar ucapan, tapi buktikan dengan perbuatanmu, cetus Aida. Kepala itu segera mengangguk menurut. Meski terasa sulit, tapi apa salahnya menjalani kehidupan yang baru. Rafizky akan berusaha mengabulkan permintaan Aida, meski hatinya terus menjerit menginginkan Faiza. Dering ponsel berbunyi, membuatnya menjauh sedikit. Arumi kembali fokus pada Aida. Ia mengambil gelas dan memberikan minum kepadanya. Setelah itu dengan sigap merebahkan Aida ke kasur. Melihat sikap Arumi yang begitu perhatian, Aida tersenyum. Dia memang tidak salah memilih menantu. Mah, sepertinya Rafizky harus pergi karena ada meeting sebentar lagi. Kalau gitu Rafizky berangkat ke kantor dulu. Mama baik-baik ya. Ia menyodorkan tangan mengecup punggung tangan yang telah melahirkannya. Aida membelai rambut Rafizky dengan sayang. Iya, kamu tenang saja. Kan ada Arumi yang akan menjaga Mama. Istrimu ini sangat cekatan mengurus Mama. Puji Aida yang membuat Arumi tertunduk malu. Oh ya Arumi, aku titip Mama ya. Aku mau berangkat kerja dulu. Seketika itu juga Arumi mendongak. Ada desir hangat menjalar sedih ketika Rafizky menyebut panggilan aku yang terlihat lebih akrab. Arumi kembali dibuat tercengang.
saat Rafizky lebih dulu menyodorkan tangan untuk disalin. Biasanya dia yang harus melakukannya lebih dulu, tapi ini berbeda. Setelah menyalami tangan suaminya, Arumi harus bisa menahan kegembiraan begitu Rafizky menarik tubuhnya mendekat dan memberikan kecupan singkat di kening. "Mas berangkat dulu ya," sambil mengusap kepala Arumi. Aida tersenyum. Ternyata Rafizky menepati ucapannya. Arumi hanya bisa mengangguk. Dirinya sudah terbang tinggi diperlakukan manis oleh Rafizky. Tak bisa dipungkiri, ia merasa sangat bahagia. Harapannya hampir pupus kembali menebarkan api semangat dalam dirinya. Rafizky keluar dari ruangan Aida dengan jantung yang berdetak cepat. Detakan yang sama seperti yang dirasakan saat bersama Faiza. Mungkinkah Rafizky sudah mulai bisa? Suasana mencekam kembali dirasakan. Arumi tengah duduk gelisah, menunggu dokter yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa pasien yang hampir sekarat. Aida kembali merasakan sakit di kepalanya yang membuatnya ingin membenturkan ke tembok saking sakit-sakitnya. Ia menjerit histeris kala rasa sakit memuncak. Air mata menganak buana mewakili rasa sakit. Ia yang tak sadarkan diri segera diperiksa oleh dokter. Jam berdetak mengiringi takut yang luar biasa. Rafizky yang harusnya lembur bekerja terpaksa pulang begitu Arumi memberitahu keadaan mama yang semakin mengkhawatirkan. Ia berjalan guntai dan duduk di samping Arumi. Malam semakin larut, tapi kantuk tak kunjung menghampiri karena dikalahkan oleh perasaan cemas. "Apa mama akan baik-baik saja?" desis Rafizky. Arumi yang duduk di sampingnya menoleh. "Kita berdoa saja, semoga mama tidak kenapa-napa." Rafizky menatap Arumi. Matanya memerah karena menangis. Untuk pertama kali, Arumi melihat pria itu meneteskan air mata. Membuktikan betapa sayangnya dia kepada Aida. "Aku takut kehilangan mama," raungnya sambil memeluk tubuh Arumi dengan erat. Sang empu hanya bisa menegang dipeluk secara tiba-tiba oleh Rafizky. "Keluarga dari Bu Aida?" Rafizky yang masih memeluk Arumi segera melepaskan dan gegas menghampiri dokter. "Saya anaknya. Bagaimana keadaan mama saya?" tanyanya tak sabaran. Dokter menghela nafas. "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah berkehendak lain. Bu Aida meninggal dunia." Bagai panah yang menusuk secara bertubi-tubi, Rafizky semakin menjerit. Ia berlari masuk ke ruangan dan memeluk Aida yang sudah tak bernyawa. Wajah pucat pasi dan seluruh tubuhnya dingin. Dunia Rafizky seakan hancur. Mama yang selalu ada di sisinya dan memberikan kasih sayang telah pergi dari kehidupannya. Arumi juga menangis. Walau dia hanya seorang menantu, tapi Aida begitu baik kepadanya. Sosok yang selalu menghibur kini telah berbeda alam. Kematian memang tak bisa dielak. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kematian adalah suatu hal yang dekat dengan kita, sebagaimana perkataan dari Imam Syafi'i. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. "Mama!" teriak Rafizky kencang. Sakit yang sama ia rasakan ketika ayahnya telah meninggal di umur yang baru 10 tahun. Dan sekarang, sakit itu kembali datang saat mama tercinta telah menghembuskan nafas terakhirnya. "Ikhlaskan mama, Mas. Biarkan dia tenang di alam sana. Mama sekarang tidak akan merasakan sakit lagi. Kita harus ikhlas," papar Arumi, mencoba menguatkan Rafizky. Sekali lagi Arumi harus dibuat terkejut, kala laki-laki itu kembali memeluknya erat sambil menangis. Tangan Arumi terangkat, dan perlahan menepuk-nepuk belakangnya dengan lembut. "Keinginan terakhir mama adalah melihatmu menikah dengan Arumi. Berjanjilah, kalian tidak akan mengatakan cerai dalam keadaan emosi. Jika masalah itu masih bisa diselesaikan, maka selesaikanlah dengan kepala yang dingin. Apapun yang akan terjadi,
berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga kalian. Rafizky, cobalah untuk menerima Arumi seperti kamu menerima Faiza dalam hatimu. Apa Mama boleh meminta satu permintaan lagi? Apa, Mah? Cintai Arumi. Permintaan Aida beberapa hari yang lalu terus berputar seperti kaset rusak. Ucapan itu terus membayanginya. Permintaan terakhir Mama hanya tentang Arumi. Tidak mungkin Rafizky membuat kecewa karena tak mampu memenuhi keinginan sang Mama. Dalam hati, ia meyakinkan pada dirinya agar bisa menerima Arumi. Rafizky akan berusaha demi mengabulkan permintaan Aida. Mencintai mungkin belum bisa dilakukan, tapi perlahan ia akan mencobanya. Berada dalam pelukan Arumi membuatnya lebih tenang dan merasa nyaman. Setelah tangis mulai mereda, baru dia melepaskan pelukan itu. Rafizky menatap dalam perempuan yang sedang mengusap air matanya. Wajah putih bersih menampilkan hidung yang memerah karena menangis. Dia menggenggam tangan Arumi yang membuat gadis itu terlonjak. Sedetik kemudian, dia berucap yang membuat Arumi seperti berada dalam mimpi. Bantu aku untuk bisa mencintaimu. Rilih Rafizky. Di hadapan jasad terbujur kaku Aida, Rafizky mengutarakan niatnya. Arumi bergeming. Semua ini terasa indah. Sudah lama ia ingin mendengar ucapan itu keluar dari mulut Rafizky. Dan kini, keinginan itu menjadi kenyataan. Bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Hanya anggukan kepala yang bisa dilakukan untuk memberi jawaban. Tak ada yang lebih menyenangkan saat mengetahui suaminya sudah bisa membuka hati. Ini seperti kejutan.